Dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang cerdas lawan hoax. Perbincangan hoax di sosial media ada banyak banget. Teknologi informasi semakin melekat. Impactnya apa, dampaknya langsung kepada masyarakat? Ada potensi menjangkau 2,6 juta akun. Di era digital, mudah mengakses informasi apapun. Dan smart, berita ini benar atau tidak? Informasi bohong atau hoax. Hai Sobat Digital, hari ini kita nggak akan cuma ngomongin soal teknologi, tapi bagaimana kita bisa bertahan dan berpikir jernih di tengah dunia digital yang serba cepat dan penuh distraksi. Pernah nggak kamu scroll media sosial, terus tiba-tiba panik karena baca berita heboh, atau mungkin kamu malah ikut nge-share. Kemudian baru sadar, itu tuh ternyata hoax teman-teman. Sekarang ini, penggunaan digital itu bukan sebuah pilihan, namun sebuah keniscayaan. Tapi sayangnya banyak yang online, tapi nggak benar-benar melek. Literasi digital bukan soal bisa pakai, tapi bisa paham. Literasi digital itu kemampuan untuk mengakses informasi, memahaminya, dan mengevaluasi kebenarannya, serta menciptakan konten dan menyebarkannya secara bijak. Ini lebih dalam dari sekadar teknis teman-teman. Kenapa ini penting? Karena di ruang digital kita bukan cuma konsumen, tapi jadi kontributor. Tanpa literasi kita bisa ikut menyebarkan kesalahan, melanggar privasi, atau bahkan tersesat di dalam ilusi. Literasi digital membuat kita berhenti sejenak sebelum klik share. Kita jadi tahu, kita jadi bisa bedakan mana fakta, mana framing. Setiap klik menyimpan jejak. Literasi digital berarti kita tahu kapan harus berbagi dan kapan harus menjaga. Di ruang tanpa wajah, kata-kata bisa jadi senjata. Literasi digital mengajarkan kita untuk bijak menyampaikan pendapat tanpa melukai. Teknologi bukan cuma alat hiburan. Dengan literasi digital, kita bisa belajar, bahkan berkarya, dan juga mungkin bisa menciptakan perubahan. Yuk, kita gali lebih dalam, karena jadi warga digital bukan cuma soal kehadiran online, tapi juga soal tanggung jawab kita di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Sebenarnya, apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi, tentunya melalui teknologi digital. Sejalan dengan itu, menurut psikolog kognitif Larry DeRosen dalam bukunya E-Disorder, masyarakat saat ini cenderung mengalami gangguan perilaku digital karena terlalu reaktif terhadap notifikasi, informasi instan, dan juga tekanan media sosial. Oleh karena itu, literasi digital bukan hanya penting untuk tahu cara kerja teknologi, tapi juga untuk menjaga kesehatan mental dan perilaku kita di dunia digital. Jadi, bukan cuma soal bisa buka aplikasi atau posting di media sosial ya teman-teman, tapi juga tentang bagaimana kita menyaring informasi, menghindari hoaks, dan menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Banyak orang yang bisa pegang HP, bisa main TikTok, bisa posting Instagram, tapi belum tentu berarti dia literat secara digital. Karena literasi digital bukan cuma soal teknis, tapi soal pola pikir kritis, tentunya di dalam ruang digital. Menurut UNESCO dan lembaga lainnya seperti JSC dan juga Common Sense Education, ada beberapa elemen penting dalam literasi digital, di antaranya yang pertama yakni akses digital. Akses digital yaitu mampu menggunakan berbagai perangkat dan platform digital. Kemudian yang kedua, keamanan digital, yaitu memahami privasi online, jejak digital, perlindungan data. Kemudian yang ketiga, komunikasi digital, etika dalam berkomunikasi di media sosial atau platform daring. Yang keempat, evaluasi informasi, mampu memilah hoaks, misinformasi, dan informasi kredibel, tentunya dengan mengakses dari media arus utama. Yang kelima, pembuatan konten digital, yaitu mampu membuat teks,
gambar, video, atau presentasi digital yang bertanggung jawab. Di era digital seperti sekarang, memiliki akses internet atau kepemilikan ponsel bukanlah akhir dari sebuah persoalan, justru baru permulaan. Banyak orang merasa telah terhubung, padahal belum tentu benar-benar memahami cara kerja dunia digital. Literasi digital dimulai dari kesadaran dasar, bukan sekadar menjadi pengguna, melainkan pengguna yang memahami. Ada perbedaan besar antara mereka yang hanya scrolling pasif dengan mereka yang aktif mengeksplorasi fitur, mengatur pertemuan daring, atau memahami batasan dari platform yang digunakan. Disinilah kita harus menyadari bahwa akses itu tidak sama dengan literasi, teman-teman. Lebih jauh, literasi digital juga berbicara tentang keamanan. Seringkali kita dengan cepat menekan tombol setuju pada syarat dan ketentuan tanpa membacanya. Padahal di sana tersembunyi izin untuk melacak lokasi, mengakses data pribadi, bahkan merekam kebiasaan digital kita. Setiap klik meninggalkan jejak, maka kesadaran untuk mengatur privasi, menolak izin yang tidak perlu, dan mengaktifkan perlindungan seperti verifikasi 2 langkah adalah bagian dari kemampuan literasi yang tidak bisa kita abaikan. Dalam komunikasi digital, tantangan lain muncul. Kita berbicara tanpa tatap muka, tapi dampaknya tetap nyata. Literasi digital berarti mampu membaca konteks, membedakan antara kritik yang membangun, nyinyiran, hingga ujaran kebencian. Di sini empati digital menjadi penting, karena satu komentar bisa jadi dampak besar, membangun atau bahkan menghancurkan orang lain. Sementara itu, kita dibanjiri informasi setiap detik. Sayangnya, banyak yang lebih percaya karena sesuatu yang viral, bukan karena valid. Maka literasi digital mengajarkan kita untuk selalu bersikap kritis, bertanya siapa sumbernya, apa tujuannya, dan bagaimana keabsahan faktanya. Mampu mengevaluasi informasi adalah kunci agar kita tidak terseret arus sensasi. Kemudian, saat semua orang bisa jadi pembuat konten, muncul tanggung jawab baru. Membuat konten bukan hanya soal teknis edit atau mengejar viralitas. Setiap unggahan adalah pernyataan nilai. Apakah konten kita membangun ruang diskusi atau justru memperkeruh? Etika menjadi esensi di balik setiap karya digital yang kita sebarkan. Dari sini, penting bagi kita untuk memahami mengapa literasi digital itu krusial. Ia melindungi kita dari informasi palsu, penipuan daring, dan bahaya oversharing. Ia membuat kita mampu berpartisipasi secara aktif dan etis dalam masyarakat digital, di dunia kerja dan pembelajaran, atau bahkan sosial kemasyarakatan. Kemampuan ini bahkan menjadi prasyarat utama. Kasus nyata seperti hoaks pemilu beberapa tahun belakangan, penipuan hadiah palsu lewat pesan, hingga konten misleading yang tersebar luas menjadi bukti lemahnya literasi bisa berakibat serius. Namun, di dunia digital juga penuh tantangan dan risiko. Kita berhadapan dengan informasi yang melimpah ruah, hingga sulit untuk fokus. Kita melihat cyberbullying yang merajalela, komentar tajam yang menjadi senjata. Media sosial menciptakan bubble, membuat kita hanya melihat versi dunia yang kita rasakan, yang kita sukai, bukan yang sesungguhnya. Kemudian, ketimpangan akses digital juga memperlebar jurang. Sementara di kota, orang berbicara soal teknologi terbaru. Di banyak daerah, sinyal pun sulit. Tak kalah pentingnya, kita perlu waspada terhadap ketergantungan scrolling tanpa tujuan. Kecanduan layar, semua itu bisa mengikis produktivitas dan bahkan kesehatan mental kita. Untuk itu, mari kita mulai membangun literasi digital yang lebih kuat. Mulailah dengan memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Gunakan platform pembelajaran digital seperti Google Scholar atau Coursera untuk memperluas wawasan. Biasakan berpikir kritis dan etis sebelum memposting sesuatu. Kalau bisa, ikut pelatihan daring gratis tentang keamanan dan etika digital. Dan tentu saja, lindungi data pribadi dengan password yang kuat dan kebiasaan digital yang bijak. Sebagai penutup, kita telah menyelami bahwa
Literasi digital bukan cuma soal kecakapan teknis, tapi juga mencakup cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan yang bijak di ruang digital. Dunia maya adalah cerminan dunia nyata yang kita bangun bersama. Maka dari itu, mari jadi warga digital yang bukan hanya aktif, tapi juga kritis, sopan, dan bertanggung jawab. Kalau video ini bermanfaat, bagikanlah, karena dari satu klik yang sadar, perubahan besar bisa kita mulai.